Hai semuanya, selamat datang di Baca Paria, Ima Vandam bercerita. You gonna break my heart. You gonna tear it apart. No matter what you do. Masih dengan cerita Harriet dan Noah. Kalau kalian belum mengikuti cerita sebelumnya, silahkan kalian klik linknya ada di kolom deskripsi bagian 1 dan bagian kedua. Jadi hari ini aku akan melanjutkan cerita bagian ketiga. Jadi di bagian kedua kemarin akhirnya Harriet dan Noah menikah dan mereka menuju ke rumah Noah ya. Jadi hari ini judulnya Noah memboyong Harriet ke tempat tinggalnya di desa. Oke, setelah naik turun gunung, lewat perbukitan, lewat pedesaan, lewat perhutanan, lewat perkotaan, akhirnya sampailah mereka di satu peternakan. Jadi yang Harriet lihat pada saat itu hamparan persawahan gandum yang sedang baru muncul gitu, benih gandumnya tuh. Jadi kayak padi yang baru numbuh gitu, jadi masih hijau-hijauan kecil-kecil kayak gitu ya teman-teman. Kemudian di ujung banget barulah terlihat satu rumah ya. Dan rumah itu adalah rumah orang tua Noah. Jadi Noah ini masih tinggal bersama bapak ibunya beserta kakak laki-lakinya, yaitu Fletcher ya. Jadi di cerita sebelumnya aku sudah sebutkan. Kemudian sampai mereka di depan pintu, Harriet pun deg-degser, seakan-akan wah, ini dah saatnya aku akan bertemu dengan keluarga mertua ya, istilahnya dengan mertua dan kakak iparnya, begitu pikir Harriet sambil deg-degser. Dan dia pun mengikuti Noah ke arah pintu, yang mana Noah membukakan pintu dengan lebar, membiarkan Harriet untuk masuk duluan gitu ya. Sebelum mereka masuk ke dalam rumah, teriakan seorang perempuan yang terdengar oleh Harriet. "Kamu itu kemana aja Noah? Kok jam segini baru balik?" Dan setelah mereka pun muncul, jadi kalau rumah di Inggris itu zaman dulu, zaman sekarang pun masih sama ya, buka pintu itu langsung dapur dan dining room. Jadi dapur dan ruang makan itu dari depan ya, istilahnya pintu buka langsung itu ruang utama ketika masuk gitu. Akhirnya Noah tanpa basa-basi nutup pintu dan menjawab, "Hari ini aku menikah." Itu dah kenapa akhirnya aku datangnya terlambat. Kemudian Fletcher, kakak daripada Noah, menjawab, "Hah, menikah? Tanpa pamit, tanpa sepengetahuan kita gitu?" kata Fletcher. Kemudian Noah menjawab, "Hah, emangnya kalau aku pamit, kalau aku ngomong gitu, kalian itu mau datang gitu ke pernikahan aku?" kata Noah dengan begitu ketusnya. Sementara mereka cekcok, Harriet sangat deg-degser dan Harriet berpikir, ini baru hari pertama aku ke rumah mertua, yang mana katanya aku harus tinggal di sini. Ya, belum apa-apa disambut dengan cekcok yang kayak gini. Begitu dalam hati Harriet berkata. Mereka pun terus cekcok. "Ya enggak sih," kata Fletcher, "kita nggak mungkin datang ke pernikahan kamu. Kita kan sibuk, kita petani yang apa-apa ngerjain sendiri." Jadi mereka itu petani yang bukan petani yang memiliki buruh gitu ya. Jadi mereka itu berkecukupan, tapi apapun itu mereka lakukan sendiri gitu. Karena kalau untuk bayar orang nanti nggak cukup, tapi kalau dikerjain sendiri itu lebih dari cukup. Jadi mereka itu memilih untuk ngerjain segalanya sendiri gitu, dari menanam, dari beternak sapi, domba, terus ada ayam,
segala macam itu mereka kerjain sendiri. Jadi bapaknya Noah, Fletcher dan Noah, mereka laki-laki ya bertiga, mereka itu yang ngerjain semua pertanian dan peternakannya. Sementara Ibu Fletcher atau Ibu Noah ya itu kerjanya ya ibu rumah tangga, yang beberes rumah, yang masak, yang nyuci, kayak gitu teman-teman ya. Oke, akhirnya Harriet pun berdiri setelah dirasa cekcoknya agak reda. Harriet memperkenalkan diri. Halo Bapak, Ibu Fletcher, aku Harriet. Aku istrinya Noah. Kemudian bapak mertuanya ataupun Mr. Tuk ya, bapak mertua Harriet menjawab, "Hah, beneran? Emangnya Noah ngasih kamu duit berapa? Nyuruh kamu ngaku-ngaku untuk jadi istri Noah?" Begitu tanya bapak mertuanya ya. Dan Noah pun sangat marah ketika mendengar pertanyaan itu, karena bagi Noah dia dan Harriet itu menikah dan itu benar-benar pernikahan yang sah gitu. Dan Noah pun menjawab, "Enak aja sembarangan, kamu pikir aku bawa pelacur balik ke rumah gitu? Enggak lagi. Harriet bukan wanita murahan, dia bukan pelacur, dia wanita yang baik. Ya, walaupun dia miskin tapi dia wanita yang baik. Dia bukan pelacur, bukan wanita jalanan." Begitu jawab Noah. Kemudian di situ Harriet berkata, "Iya, nama saya Harriet dan saya sekarang sudah menikah dengan Noah Tuk, yang mana pernikahan kami adalah pernikahan yang legal, yang sah. Kita menikah di gereja, secara agama, secara hukum kami menikah dengan sah. Dan jangan sembarangan, saya bukan pelacur. Saya wanita biasa, memang saya miskin, saya hidup di kontrakan, saya masih ngekos sama ibu saya waktu itu, tetapi karena ibu saya almarhum, kemudian saya kenal dengan Noah dan Noah ngajak saya menikah. Saya pikir kenapa tidak, Noah adalah laki-laki yang baik. Saya sering ketemu dia beberapa kali di tempat kerja saya karena saya kerja di kafe dan Noah sering di sana makan malam." Begitu kata Harriet. Noah pun puas dengan melihat istrinya bisa membela diri gitu. Dan akhirnya ibu Noah ya, Nyonya Tuk berkata, udah, duduk semua. Mr. Tuk, kamu naik sana ke atas, kamu udahan selesai makannya, udah sana ke atas." Gitu, main nyuruh-nyuruh gitu kan. Tapi Mr. Tuk ya udah, dia naik aja ke kamarnya ke atas dan akhirnya mereka pun makan ya. Jadi ibunya, bapaknya sama kakaknya itu udah makan sebenarnya gitu. Cuman itu untuk Noah. Kemudian ibunya berkata, "Sorry ya Noah, aku nggak tahu bakalan ada tamu dan aku nggak tahu kamu menikah hari ini. Aku nggak tahu kamu memboyong istrimu ke sini. Jadi apa yang aku masak," jadi orang Inggris itu teman-teman ya, lompat sedikit, kalau masak 1 kali masak itu untuk 1 kali makan kayak gitu. Jadi umpamanya anggota keluarga itu ada 4, ya pas untuk 4 orang. Mereka itu nggak pernah masak lebih karena mereka nggak suka makanan sisa kayak gitu. Jadi sekali masak sekali makan. Dan akhirnya ibu Noah berkata kepada Noah, "Jadi karena kamu nggak bilang bahwa kamu akan datang dengan seseorang, dengan istrimu, dan aku tidak tahu, jadi aku masak hanya untuk porsi kita, yang mana kamu harus share dengan istri kamu." Begitu kata Nyonya Tuk atau mertuanya Harriet. Dan akhirnya ya udahlah kata Noah, jadi dia share ya. Itu makanannya sup kambing. Jadi ada daging kambingnya, ada kentangnya, ada wortelnya, ada radisnya, ada barleynya, pokoknya banyak isinya itu gitu. Terus pas disuguhkan kepada Harriet berkata dalam hatinya, "Wow, seumur hidup baru kali ini aku bisa makan sup yang banyak isinya. Ada dagingnya, ada barleynya, ada kentangnya, ada wortelnya gitu." Karena kan kehidupan Harriet ketika dia di kota itu sangat miskin sekali. Gaji dia itu hanya bisa cukup untuk bayar kontrakan atau bayar kosnya. Kemudian sisanya hanya bisa untuk bayar
beli susu dan roti. Jadi makanan dia itu setiap hari susu dicocol roti dan beli air, itu aja, air minum gitu. Karena waktu itu airnya itu di Inggris nggak bisa diminum ya, jadi harus ada beli air. Kalau sekarang kan di Inggris air minum dari keran itu bisa langsung diminum ya. Ini terutama di tempat aku ya, di tempat tinggal aku. Nggak tahu di Scotland atau Irlandia entah sama atau enggak, tapi memang kalau di Isle of Wight airnya dari keran itu bisa langsung minum, jadi kayak di Singapura gitu ya. Jadi ini cerita zaman dulu 1800 sekian, oke? Kemudian Mrs. Took atau ibunya Noah bertanya kepada mereka berdua, "Kalian mau roti?" "Oh yes please," kata Noah dan Harriet serentak. Diirislah rotinya itu tebal-tebal, 2 iris gitu. Kemudian dalam hati Harriet berkata lagi, "Ya ampun, sudah supnya enak, banyak isinya, ada daging, ada kentang, wortel, barley, radish. Masih dicocol pakai 2 roti yang dikasih butter. Wow, nikmat banget." Begitu dalam hati Harriet berkata. Kemudian sambil menikmati hidangan tersebut, Harriet berkata di dalam hatinya, "Ya Tuhan, kalau setiap hari aku bisa makan enak seperti ini, aku rela. Aku harus kerja keras, kerja di peternakan, cuci piring, cuci selimut, cuci baju, apalah pekerjaannya. Aku mah gak masalah, yang penting setiap hari aku bisa makan kayak gini." Begitu dalam hati Harriet berkata gitu. Saking miskinnya dia itu ya, waktu kehidupan dia itu di kota, dia hanya kuli istilahnya ya, buruh yang bekerja sebagai waitress. Kalau saat ini ya, di era modern ini, jadi waitress di Inggris itu gajinya bagus. Karena pada saat ini di Inggris itu gaji staff ya, mau waitress, mau jaga butik, mau jaga restoran, mau di hotel, itu standar gajinya itu sama, gaji UMR-nya itu sama. Kalau zaman dahulu kala kan berbeda begitu. Kemudian setelah mereka selesai makan, Harriet berkata kepada ibu mertuanya, "Terima kasih Bu, makanannya enak sekali." Kemudian mertua Harriet hanya menjawab, Harriet pikir, aneh juga ya, orang sini itu kalau ngomong itu cekcok, bukan ngobrol pada umumnya, tetapi cekcok, berantem gitu. Terus seakan-akan kalau diucapin terima kasih kayak yang Harriet lakukan setelah dia makan, "Terima kasih Bu," gitu, seakan-akan hal itu nggak pernah dia dapatkan dari anak-anaknya ataupun suaminya gitu. Karena di Inggris itu teman-teman, sopan santun atau tata krama yang sangat diajarkan ketika anak-anak itu masih kecil. Siapapun yang masak ya, baik itu ibunya, tantenya, atau pembantunya sekalipun, mereka itu setelah makan diwajibkan untuk berkata, "Terima kasih ya, makanannya enak." Itu kalaupun makanannya itu kurang enak, kurang pas gitu, mereka itu diajarkan untuk bersopan santun itu ya harus berterima kasih kepada siapapun itu, baik itu pembantunya atau ibunya sendiri gitu. Jadi di situ Harriet melihat, walaupun Harriet itu dari kalangan yang miskin ya istilahnya, tapi tata krama dia itu antara dia sama ibunya ketika ibunya masih hidup. Kalau ibunya masak, dia yang bilang terima kasih kepada ibunya. Begitu sebaliknya, apabila dia yang masak, ibunya berterima kasih kepada dia. Jadi itu adalah kultur atau budaya di Inggris gitu. Thank you gitu. Pasti walaupun di restoran, di kafe, kita makan itu kan bayar ya, kita beli ya. Kulturnya itu atau budaya itu pasti kita semuanya tuh di sini pasti bilang thank you, thank you, thank you kayak gitu. Pasti berterima kasih gitu. Jadi setelah makan, Harriet pun menawarkan diri untuk membantu mengerjakan pekerjaan rumah apapun itu. Karena dia sudah lega istilahnya, ternyata di sana bisa makan enak lagi gitu. Dan Harriet berkata, "Maaf Bu, aku bisa bantu apa?" Gitu. Terus
ibunya Noah itu lagi-lagi aneh gitu, kayak gak tahu, aku apa-apa udah biasa sendiri, terus kamu emang mau bantuin apa, kayak gitu. Jadi kayak nggak butuh ke orang, karena hari-hari ya udah emang itu kerjaan dia gitu, nggak pernah dibantuin orang lain, dan itu memang nggak pernah minta bantu ke anaknya nyuci apa, nggak pernah gitu. Jadi dia tuh bingung juga gitu ketika Harriet berkata mau ngebantuin. Ya udah Bu, terserah, aku suruh apa gitu. Aku dulu ketika aku sama ibuku sendiri, waktu ibuku belum meninggal, kalau kita ngapa-ngapain di rumah itu pasti kita bagi kerja, kayak umpamanya aku nyuci piring, ibuku nyapu, kayak gitu. Aku juga bisa bantuin ibu, aku disuruh apa gitu aku pasti mau. Begitu kata Harriet kepada mertuanya. Akhirnya mertuanya berkata, ya udah kalau gitu, kalau kamu mau, ya udah cuci aja tuh piring-piring atau perabot dapur yang belum dicuci. Dan dengan senang hati tuh, dia nyuci, pokoknya dia semangat banget gitu, karena dia udah senang istilahnya, walaupun tinggal sama mertua, rumahnya itu nyaman, walaupun musim dingin gak kedinginan, apinya selalu nyala, jadi ada penghangat terus, kemudian ada makanan, selalu enak makanannya. Jadi Harriet itu benar-benar sangat bersyukur gitu ya, mendapatkan tempat yang seperti itu, kayak gitu. Dan setelah dia selesai ngerjain pekerjaannya dapur, dia berkata lagi, Bu udah selesai, aku ngapain lagi? Terus kata mertuanya, ya udah, aku nggak punya pekerjaan apa-apa buat kamu, tapi kalau kamu mau sana masukin ayam ke kandangnya, kan ini udah agak malam, jadi udah jam 8 malam ya, jadi jam 8 malam itu kan baru mulai gelap kayak maghrib di Indonesia gitu. Oke Bu, ngomong-ngomong, kandang ayamnya di mana? Kamu jalan aja ke belakang rumah, terus saja lurus, itu paling pojok, paling ujung banget itu dah ada kandang di situ kandang ayam sama kandang sapi itu jadi satu. Kamu masukin ayamnya ke dalam kandang yang lebih kecil gitu, kata mertuanya. Dan dengan senang hati Harriet pun langsung bergegas gitu. Sebelum bergegas, tunggu dulu, kata mertua Harriet. Ya Bu, ada apa? Ini kuncinya. Jadi kan apa-apa tuh dikunci gitu kan. Ini kuncinya. Pastikan nanti kamu kalau sudah selesai harus kunci lagi biar tidak dimasukin musang ya, musang yang mangsa ayam itu loh, kayak gitu. Biar nggak ada pemangsa ayam masuk, kamu harus pastikan kunci nanti. Oh iya baik Bu. Kemudian Harriet berdiri, ngangkat roknya gitu. Waduh, gitu kan dalam pikirnya, aku lupa nih nggak bawa sepatu boot yang buat di luar, itu kan cuman sepatu biasa, sepatu jalan gitu. Sementara itu udah masuk winter, yang mana di luar itu sangat muddy itu sangat becek ya, sangat becek banget gitu dan berlumpur. Dan ibu mertuanya paham gitu apa yang ada di dalam benak Harriet. Akhirnya mertuanya berkata, oke, kamu bisa pakai boot aku ada boot ukuran aku waktu aku masih muda, kata ibu mertuanya, dan diberikan pada Harriet. Dan Harriet dengan senang hati pun dia berlalu keluar rumah dan mencari kandangnya. Dan di sana dia menemukan kandang ayam, dan ayamnya itu lucu-lucu sekali gitu kan. Dia senang banget. Akhirnya dia masukin ayam-ayamnya ke dalam dan dia pastikan kunci, semuanya dikunci. Dan dia dalam hati berkata, oh ya Tuhan, terima kasih, apapun itu aku ikhlas dan aku akan semangat ngerjain apa aja yang disuruh mertua aku, yang penting aku bisa dapat tempat tidur dan aku bisa makan. Pokoknya itu aja yang di dalam benak Harriet itu, bisa tidur nggak kedinginan gitu dan bisa dapat makan gitu. Karena kan trauma masa lalu dia ketika dia hidup di kota sebagai waitress ya, pekerjaannya gajinya sedikit, dia bayar kos-kosan itu juga mahal, istilahnya gajinya cukup buat bayar kos dan sisanya cuma buat makan roti sehari-hari kayak gitu.
cuman roti, satu roti pakai susu, udah setiap hari gitu, makannya sehari sekali, nggak bisa 3 kali karena nggak cukup nanti uangnya, kayak gitu, semiskin itu gitu. Makanya ketika dia dibawa Noah ke rumah Noah, dia sangat bersyukur karena ya makanannya itu enak, ada daging, ada kentangnya, ada sayurnya, pakai roti pula gitu. Terus rumahnya itu selalu enak, hangat karena perapian selalu nyala. Sementara kehidupan Harriet, ketika Harriet itu di kota, dia nggak sanggup membeli batu bara. Jadi waktu itu penghangatnya itu kalau nggak kayu, batu bara gitu teman-teman ya. Dan dia nggak sanggup beli salah satu dari itu untuk penghangat ruangan dia karena uang dia sangat-sangat minim sekali gitu. Dan baiklah teman-teman, kita lanjut di bagian keempat nanti. Salam ceria, dadah. Will never be alone.